Nah, di sini kita belajar bahwa ada hal-hal yang Tuhan wajibkan kita untuk keluar. Oke. Jadi ada pengeluaran itu memang sifatnya wajib. Maksud saya gini, Pak. Artinya bahwa berkat Tuhan itu kalau kita memang tahu bersyukur, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Shalom, selamat berjumpa kembali rekan-rekan bersama Pelita Hati dan Lensa Hidup. Kita akan terus bergumul di dalam menggumuli apa yang memang kebutuhan kita. Uang kan senang, uang kan saudara senang, saya juga senang, saya butuh dan saya butuh Tetap saya didampingi Pak Riki Pak Riki yang memang sudah menggeluti masalah keuangan yang cukup lama, dan kali ini Pak Riki kita didampingi dengan Ibu Priscilla. Malam Bu. Malam Pak Nathan, Pak Riki. Kenalan dikit Bu. Ya, nama saya Priscilla. Saya bergereja di GKI Sulung dan pernah bekerja sebagai HR di Bank Ekonomi di atas 30 tahun. Wow. Sudah mantap Pengalamannya banyak. Mau apa-apa hubungi dia. Jangan lupa melalui saya. Saudara, kali ini Pak Riki kita bicara tentang uang yang sudah kita cari, yang kita simpen, yang sekarang kita pakai. Berarti kan pengeluaran baik pengeluaran Dan saudara secara sadar nggak sadar bahwa apa yang namanya pengeluaran uang itu justru bisa jadi konflik yang mendasar Pak dalam rumah tangga. Betul. Betul sekali. Kalau pas pacaran mungkin bagus tapi nggak tahu pacaran anak sekarang tuh nek podo jajan nih bayar dewe-dewe. Kalau saya zaman saya mungkin jangan Pak Riki juga enggak kan. Kalau saya ajak pacar yang bayar siapa? Yang laki kan. Wah ini nggak tahu dibayar. Betul. Dibayari terus kan. Jadi wah ini lumayan itu yang enggak melihatnya, wih cukup duit bayarin terus itu baru nanti nikah udah diperes habis-habisan. Malam ini kita akan bicara bagaimana sih Pak Riki masalah pengeluaran itu Kalau hakikatnya sama sih Pak. Jadi harusnya pendapatan dan pengeluaran itu sama-sama karena kita mau jalankan pekerjaan Tuhan. Nah, itu pegangan kita nomor 1 Pendapatan maksudnya apa yang kita cari yang betul-betul kita kumpulkan dengan Tuhan, dan sekarang keluarnya pun dengan Tuhan. Karena hakikatnya kan semuanya milik Tuhan gitu kan. Jangankan uang gitu, hidup kita pun milik Tuhan. Itu prinsip bahwa bukan saja uang tapi hidup kita adalah sudah milik Tuhan. Jadi Pak Nathan betul sekali, suami istri bisa berantem hanya dengan kata-kata. 2 kata sih Pak biasanya. Kamu boros. Nah itu bisa menjadi masalah gitu Betul nggak? Kita tanya aja. Atau kamu kok boros gitu Jadi spending yang satunya merasa kok kamu kurang hati-hati gitu Jadi si suami atau bisa sebaliknya gitu. Atau biasanya kata yang lain yang muncul kalau udah bina pranikah itu adalah masa kamu tidak percaya sama aku gitu sehingga semua rupiah harus dilaporkan misalkan gitu. Itu kalau di dalam liku-liku rumah tangga gitu. Nah, ketika kita menggeluti Pak soal spending atau pengeluaran itu sebetulnya ada 4 hal sih. Tapi hari ini kita akan bahas 1 saja untuk sesi ini. Jadi 4 hal itu adalah setiap pengeluaran itu mesti kita identifikasi atau kita putuskan istilahnya. Ini itu esensinya apa? What is the essence of this money out gitu spending gitu. Nah, terus yang kedua itu adalah bicara soal substansi. Karena setiap produk atau layanan itu sebenarnya ada yang istilahnya itu cost komponen yang membuat dia itu memang harusnya harganya segitu gitu. Nah, kalau yang ketiga itu kita bicara yang namanya akuntansi. Nah, kelihatannya kan kayak lu kok moro-moro accounting. Ini lebih ke arah pengeluaran itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak bisa kita bilang tidak tahu pokoknya habis. Nah, itu kalau sudah begitu kan bahaya Nah, yang terakhir ini yang menarik Pak, yaitu potensi. Jadi kadang-kadang saya bercanda sama jemaat, ini 4C.
Oh, di iya. dalam pengeluaran gitu ya. Iya. Nah, yang sekarang kita coba ngobrolkan dulu esensi. Esensi ya. Kalau Nah, 4 sisi kan. Nanti kalau nggak beres sisi terus itu ya. Sisi. Ya, oke. Ya, kali ini kita bicara tentang esensi pengeluaran. Ya. Yang dimaksudnya apa esensi pengeluaran? Jadi gini, saya nggak tahu apakah betul ya, tapi saya pernah dengar budaya Tionghoa ya, ini otokritik ya, kan saya juga orang Tionghoa. Itu saya pernah dengar kalau bisa uang itu masuk jangan keluar gitu ya, toh kalau bisa ya, sampai ada rumah itu dalamnya Betul. kecil, Pintunya kecil, belakangnya orang ya. orang yang gendong gitu ya. Gendong ya. Itu rumah yang hoki ya. Betul. Atau huruf kemakmuran tuh diwalik gitu ya, supaya enggak tetap masuk gitu. Padahal rumah sekarang kotak cili-cili. Nggak bisa ngantong. Jadi itu pengeluaran itu akhirnya tidak jelas gitu ya. Sepertinya kayak pokoknya kalau keluar tuh pasti jelek. Nah di sini kita belajar bahwa ada hal-hal yang Tuhan wajibkan kita untuk keluar. Oke. Jadi ada pengeluaran tuh emang sifatnya wajib. Berarti kalau wajib tidak bisa, tidak harus dipenuhi. Itulah harus esensinya dilakukan wajib. dengan baik. Betul. Ya. Perpuluhan Pak Nata. Saya yakin kita semua percaya firman Tuhan kan, bahwa Tuhan bilang 1/10 itu persembahkan kembali kepada Tuhan. That for me is, menurut Alkitab sih ya, itu adalah compulsory istilahnya, wajib diberikan. Lalu misalkan lagi ya yang barusan lewat tapi katanya diperpanjang ya, bayar pajak Pak. Oh ya. Kan ini Menteri Keuangannya juga bermasalah. itu ada ilmunya, ilmu sulapan, Pak. Ilmu sulapan. Ya. Kan kalau kita bayar pajak itu ya itu emas gitu ya, harus. Karena Alkitab katakan, Tuhan Yesus juga katakan gitu ya, berikan pada kaisar apa yang kaisar punya gitu, kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Nah itu contoh-contoh kewajiban. Jadi hal-hal yang kita sudah putuskan berdasarkan firman, ini memang harus keluar. Dan tidak apa-apa keluar. Karena kalau kita tidak punya konsep ini Pak, kita akan cenderung menjadi orang yang hoarding itu Pak, mengumpulkan terus. Padahal ini ada banyak yang mestinya harusnya kita spend. Nah itu yang kita sebut dengan sampai kewajibannya pun dipotong-potong kan, yang sebetulnya yang ketidakjujuran di sana dan sebagainya. Ya kalau misalnya uang belanja itu masuk apa? Ini nanti Pak. Ini yang kedua yaitu kebutuhan. Jadi keluar karena memang butuh. Oke. Ya. Ini yang saya kadang-kadang kalau tayangkan di Bina Pranika itu slide yang paling membuat pasangan mengernyitkan dahi karena banyak gitu ya. Maksudnya saya list di situ ada konsumsi, ada akomodasi, transportasi, listrik, utility. Itu semua adalah realita kita bahwa kita ini ada kebutuhan supaya kita bisa hidup dan mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ya, kita akan bicara dulu wajibnya dulu ya. Gimana wajibnya beres enggak gitu ya. Betul. Gimana Bu Febi kalau ketika mengelola uang gitu, atau mikir nggak sih pokok ya wis metu-metu gitu, atau uang gimana? Iya, kalau ngomong uang itu kan sebetulnya menarik ya Pak ya. Menarik karena apa? Karena ketika kita dapat berkat Tuhan, itu diuji hati kita ini. Kita bagaimana memprioritaskan yang esensi tadi itu. Jadi kalau ngomong praktis Pak, dari pengalaman saya, sejak kerja jadi guru BP yang penghasilannya hanya berapa ratus ribu, itu saya selalu sisihkan perpuluhan Pak. Tapi yang luar biasanya Pak, Tuhan itu tidak pernah memberikan kekurangan. Memberikan berlebih dengan cara, saya dulu guru BP itu kan ceritanya malamnya kuliah, paginya guru BP gitu Pak. Nah jadi akhirnya kuliah sambil kerja. Ya. Kan pendapatannya sedikit Pak, tapi tetap saya memberikan perpuluhan gitu. Malamnya buat uangnya untuk kuliah. Tapi Tuhan tuntun luar biasa dan sampai akhirnya menjadi HRD. Menjadi dari bawah sampai menjadi yang dipercaya memegang Indonesia bagian timur. Maksud saya gini Pak, artinya bahwa berkat Tuhan itu kalau kita memang tahu bersyukur, Tuhan tidak akan meninggalkan kita.
Yang saya paling wajibkan untuk memberikan ketika awal-awal karir saya itu Pak adalah perpuluhan dan memberikan orang tua. Tidak pernah tidak saya memberikan. Nah, sekarang menarik. Ya, awal eh, dapat kecil berapapun perpuluhan kan? Ya, Ya kan udah, kalau HRD kan udah gede. ya. Ya perpuluhannya kecil atau nurut? Lumayan itu Pak, lumayan. Soalnya kan ada Bapak tuh tanya sama saya, Pak, Iya. perpuluhan tuh boleh saya angsur? Kaget saya. Loh, apa diangsur, Pak? Loh, kan perpuluhanku gede, Pak. Begitu ngasih satu gede, waduh rasanya hati gak enak ya. Iya. Nah, tak ansur bagi 4, gak kroso, Pak, gitu ya. Iya. Oh ya, udah ndak usah gitu aja, daripada kamu berat ya minta sama Tuhan memberikan perpuluhan seperti pada awal lak cilik kan. Ya. Ya itu kasih no. Oh enggak. Ya, jadi dia kan lupakan ini kan 1/10 yang untuk Iya. Tuhan kan. Yang di tangan berapa? 90%. Iya, 90%. Enggak dilihat. Tapi tetap kembali Pak Diki kepada hati tadi ya. Hati bahwa saya itu sudah ditebus oleh Tuhan enggak sih? Kalau hidup saya itu dengan Tuhan ya, persepuluhan itu kecil sekali, Pak. Betul, Ya kan? betul Pak. Ya. Kenapa? Karena kita tuh di zaman anugerah kan. Ya, kita tidak hidup dalam perjanjian lama. Kalau perjanjian lama memang wajib ya. Wajibnya apa? Kalau kamu 1/10 aja nggak bisa taat, gimana ya? You bisa taat semua nih nggak mungkin ya. Nah sekarang kan nakalnya kayak gini Pak. Udah kita zaman anugerah kan 1/10 kan tidak berlaku. Ya udah enggak. Loh, itu kan terbalik. Ya, ya. Enggak gitu mestinya kan. Justru dengan anugerah kita merasakan Tuhan Yesus bayar dengan nyawa. Maka ketika saya mempersembahkan itu sudah tidak hitung-hitungan per 10. Iya. Pengertiannya, oh jauh Tuhan ini. Udah aku nggak bisa bayar, ya udah. Nggak bisa bayar itu ya. Nah itu memang wajib itu kan berarti ya sekarang masuk kedisiplinan Pak. Betul, Nah. betul. Bagaimana bisa begitu terima dek ya udah langsung gitu ya. Ya, Begitu tunda ya. udah. Yang betul begitu. Ya. Jadi disiplin itu maksudnya ya sudah mau besar mau kecil kita sadari bahwa ini memang Tuhan tuntut dari Kasih, kita. ya. Itu pun juga untuk mendidik kita semakin percaya sama Dia gitu ya. Dan terus juga ngingetin bahwa oh, ini kamu tuh dikasih 100% gitu ya. Iya. Bukan dikasih 90 loh, dikasih 100% ya. Tapi Tuhan minta dalam arti beriman mempersembahkan kembali Iya. kepada Dia gitu. Terus betul Pak Nathan ya, sebenarnya bukan soal angkanya ya, Iya. tapi hati Hati kita bersyukur. yang bersyukur lalu juga mikirin pekerjaan Tuhan. Iya. Nah ini yang seringkali menjadi pertanyaan kan, apakah harus kepada gereja? Tuh. Itu tiap gereja, tiap aliran bisa lain-lain. Ada yang bilang, oh saya arahkan ke sekolah teologi, kadang saya arahkan untuk beasiswa hamba Tuhan. Itu yang menurut saya ya pertanggungjawabanmu pada Tuhan. Iya. Gitu ya. Iya. Jadi itu salah satu kewajiban ya. Yang intinya bahwa saya mengucap syukur ya. Kewajiban itu adalah dari hati yang memang bersyukur. Ya, ya. Kalau cuma ini kewajiban kan bisa terpaksa kan. Ya, ya. Jadi kewajiban yang bukan terpaksa, kewajiban yang bersyukur termasuk ketika kita mengasihi orang tua kita. Yes. Ya, tapi juga ada loh. Kalau mau didetailkan lagi, Pak, memang pengeluaran kan ya ada ilmunya pelitologi. Pelitologi. Ada sekolah pelitologi ya. Ya. Jadi gini, anak laki sama anak perempuan lain loh Pak, memberi untuk orang tua ya. Oh. Ya kan, kalau anak laki harus lebih gede ya. Kalau anak perempuan 50%. Nah itu bisa geger sama suami istri gitu ya. Ya. Nah kalau gitu kan berarti kan sebetulnya kembali kepada hati lagi kan. Komunikasi. Memberi itu kan tidak melihat bahwa siapa atau siapa ya, tapi kepada satu ucapan syukur. Tuhan makasih untuk berkat-Mu. Tuhan makasih, iya ada papa mamaku, nek ada papa mamaku kan aku nggak ada begini kan. Iya. Dan kita lihat jadi papa mama kita, waduh saya kalau bayang no itu, waduh yang kita berikan tuh nggak ada apa-apa. Dan prinsipnya orang tua kan nggak pernah minta ganti kan. Kamu tak besarkan semua, ayo bayar sekarang. Nggak ada, nggak kasih pun nggak apa-apa kok.
Orang tua nggak pernah minta. Ya. Sebetulnya ketika kita beri itu mereka lebih ke arah kayak, aduh anak ini masih care ya. Iya. Kayaknya kok ya, saya nggak tahu, mungkin ada ya Pak ya Iya. di belahan dunia yang lain atau di dalam konteks yang lain yang orang tuanya benar-benar kayak target gitu ya, per bulan kamu paling tidak berapa gitu. Tapi mostly ya itu mereka lebih ke arah kalau tidak diberi itu bukan karena uangnya nggak ada, lebih ke arah kamu Iya. kok you have forgotten Iya, me, sudah melupakan betul, saya gitu. iya. Itu sih. Iya. Jadi perhatian dan sebagainya. Saya pernah Pak dalam sebuah ceramah tentang financial planning ya di sebuah gereja. Saya ditanya pertanyaan yang tricky tapi masuk akal dalam arti realita ya. Dia bilang gini, Pak, bolehkah kalau perpuluhan itu saya ganti dengan menunjang orang tua? Jadi perpuluhan nih ditunjang Objeknya orang lain. tua gitu ya. Karena bisa jadi gini Pak. Dia satu keluarga gitu ya. Terus kemudian papa mamanya mungkin juga papa mama yang tidak sampai punya accumulated asset yang bisa membuat mereka tiap bulan itu dalam tanda kutip ya duduk manis dapat income gitu atau so called passive income gitu atau retirement income. Nah akhirnya dia mikir gini, loh kalau gitu kan saya harus nyisihin sejumlah uang. Ini terutama kalau dia anak sendiri ya, jadi tidak punya saudara yang bisa diajak urunan gitu ya. Maka dia seperti membiayai dua keluarga, dua rumah gitu ya. Terus kemudian gimana ya? Kalau misalkan biaya menanggung ortu ini saya masukkan biaya rumah tangga, benar-benar akhirnya apa ya? Berapa yang dipotong di depan itu ya, jadi itu bisa seperti ini. Saya sih tetap jawab nggak boleh, tetap nggak boleh. Kita terima berapa, 1/10 balikin, gitu ya, atau persembahkan. Ini kewajiban tapi Tuhan mau kita memberinya karena ingin. Jadi I give it to the Lord because I want to, bukan I have to. Apalagi kayak gini, kalau aku nangis nanti Tuhan ngamuk, gitu ya, nanti tiba-tiba sakit. No, bukan itu. Nah, tetapi ya itu mungkin setelah itu mesti komunikasi sama papa mama gitu. Nah, kadang-kadang Pak Nathan kalau papa mamanya belum percaya, question mereka, loh, papa mamamu lu cuma mau kasih segini, kok kamu gampang ya ngasih gereja? Kan taunya gereja gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang perlu komunikasi yang baik-baik gitu ya. Lalu juga penting juga buat pasangan itu atau anaknya ya, menunjukkan bahwa dia sudah memang berusaha habis-habisan gitu untuk mencoba memenuhi berapapun angka yang akhirnya diberikan. Dan betul Pak Nathan harus komunikasi sama istri atau suaminya. Jangan pernah diem-diem ngasih dulu baru ngomong belakangan. Nah, itu bisa macam-macam. Nanti dipikir kok kalau ditanya, lu ini kan papaku gitu ya. Terus kalau misalnya papaku gitu kan bisa gitu ya. Bagaimana enggak cukup? Nah, itu akhirnya bisa menjadi isu. Tapi memang beda Pak Dikit. Prinsipnya beda ya. Jadi antara perpuluhan lalu perpuluhan itu mau saya buat apa-apa kan. Kan sebenarnya intinya kan bisa dari politologi lagi tuh Pak ya. Atau karena dia kepikir waduh kok besar bagi-bagi udah sehingga perpuluhan itu bisa tak kasih diangsur, tak kasih untuk orang tua, ini untuk siapa, untuk gereja ya. Ya memang 1/10 tapi itu dibagi kemana-mana ya. Saya kira enggak gitu sih. Jadi perpuluhan itu adalah memang haknya gereja di mana saya sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan ya. Baru kemudian kepada kasih saya yang sesama kan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu ya, semua kekuatan macam-macam. Mereka juga kasihlah sesamamu. Yang berarti ada dua yang memang harus ya. Yang memang saya tetap kembali kepada hati yang bersyukur ya. Jadi dan juga kalau kita nggak memberi, Tuhan nggak marah kok. Dan nggak ada loh satu firman Tuhan pun kalau kamu perpuluhan nggak kasih, aku saya stop menghukum. ya. Cuma kan sebetulnya ketika perpuluhan nggak kasih, kenapa? Itu pertanyaannya kan. Nah, kenapa kalau di situ berarti uang itu sudah jadi mamon bagi kamu kan? Lah aku di nomor 2 kan. Nah itu jadi prinsip ya, saudara, itu jadi prinsip ya. Bukan karena Tuhan takut marah enggak, tapi kamu hatimu tuh di situ dan apa yang saya miliki ya hati-hati itu jadi Tuhan dalam saya karena nggak boleh diutik nih apa yang saya sudah punya. Nah, itu kan juga bisa ribut dengan istri, suami, dengan anak. Ini aku kerja kok gitu ya.
punyaku kok gitu ya. Jadi kalau saya keluar, terserah saya. Tapi kalau kamu keluar, lapor. Karena saya yang bayari kamu, ya kan gitu. Nah itu kan juga bisa. Jadi ya. Tapi bagaimana dengan gini Pak Nathan sama Pak Riki? Hidup kita ini kan bergumul terus ya Pak. Baik masalah iman, termasuk masalah uang ini tadi, pengeluaran. Tadi saya tertarik dengan statementnya Pak Riki, bahwa memberikan perpuluhan itu kan menyangkut kedisiplinan. Nah, kalau seseorang itu yang mungkin tadi belum berkeluarga, dia mungkin masih enteng memberikan perpuluhan itu. Tapi Tanggungannya kalau itu sudah banyak. berkeluarga, ada anak, ada istri, pengeluarannya banyak, ini kan kembali ke pergumulan. Ya. Nah, pertanyaannya itu bagaimana menyiasati hati yang tadi bergumul ini loh Pak. Niatnya itu pingin memberikan perpuluhan, tapi pengeluaran ini sudah menanti. Nah ini kira-kira menurut Pak Riki sama Pak Nathan bagaimana ya? Tagihan-tagihan itu ya. Ya, maka tadi dikatakan disiplin itu sebetulnya kan sedapat mungkin sih Bu Priscilla. Sejak kalau bisa ya, ketika anak itu atau pemuda itu masih kecil, dia terima uang saku. Kalau Chinese dia terima uang hongpao gitu ya. Ya. Itu mesti dibiasain bahwa this is not yours. Ini anugerah, ini karunia. Jadi dia dibiasakan itu. Lalu itu juga setelah itu kan baru menjadi satu angka tertentu ya. Jadi artinya kan kita hanya dipaksa hidup dengan 90% Ya. dari yang ada itu gitu. Nah dari situ kita manage gitu. Nah kalau misalkan sampai terjadi gitu ya, sudah disiplin lalu kemudian ya puji Tuhan kalau impas lah ya. Tapi kalau misalnya tekor gimana gitu, itu menjadi satu isu. Nah kalau dia tidak disiplin, itu bisa jadi karena ya pengeluarannya lebih besar daripada yang seharusnya, bisa jadi begitu. Atau sudah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu, income-nya kurang besar. Nah jadi ketika dia belum punya tanggungan cukup banyak, kita tuh sangat berharap pemuda-pemudi Kristen itu punya prinsip hidup itu dalam bekerja mesti bermutu. Kalau kita bermutu, maka ya itu yang ada orang Berkat bilang Tuhan akan datang. pengaruh. kepercayaan datang, ekstra project, klien bertambah gitu ya. Nah dari situ kemudian dia mengelola. Berarti tetap ada hubungannya ya Pak Riki, mengenai berkat Tuhan dengan tadi yang perpuluhan dan apa dari awal tuh sudah ditanamkan gitu ya Pak ya. Betul. Iya. Termasuk nanti kalau kita menyampaikan pengeluaran tadi kan, ya kalau sudah masuk kepada keinginan ya, keinginan kita ini kan bicara ke sana. Jadi kalau udah keinginan yang nggak terkontrol itu ya sudah nggak melihat saya dapat berapa, ya. Itu akan hilang semua tuh orang tua perpuluhan apa sudah nggak ada gitu ya. Ya memang kan yang benar tadi yang kata Pak Riki, oke, saya ngitungnya itu dari semua pengeluaran itu adalah yang 90 ini. Bukan yang 100 kan, karena yang 10 ini kan sudah punyanya Tuhan, maka yang dari sini. Tapi kalau mau bicara kurang, ya kalau tanya kurang terus loh ya. Maka itu mesti harus bisa dievaluasi. Itu ya. Makanya kan pengeluaran itu juga karena mau jalankan kehendak Tuhan. Jadi kalau misalkan kita ada ditawari orang beli apapun, ukuran kita bukan wah aku lagi pingin atau konco-koncoku semua sudah punya gitu ya. Tapi tanyalah begini, apa sih signifikansinya barang, aset atau whatever it is untuk apa yang saya kerjakan sebagai pekerjaan Tuhan gitu. Kalau nggak ada, say no. Iya, nggak usah. Say no. Iya. Itu yang harusnya menolong kita ya untuk beli yang memang kita perlu untuk pakai untuk jalanin pekerjaan Tuhan. Nah itu yang akhirnya membuat kita punya kendali. Iya, kita lihat. Selain itu apa Pak? Kalau kita bicara NC tadi perpuluhan orang tua yang pajak juga ya, lalu kemudian hutang. Kalau ada hutang nggak boleh tiba-tiba ingat hukum kasih ya, maksudnya sana suruh ngasih. Kita harus membayar Pak gitu ya, karena itu lagi bicara soal trust gitu. Jadi semua yang menjadi your obligation, semua yang menjadi kewajibanmu, penuhilah. Ya, berarti ada daftar yang memang saya sadari
Yes. Ya, bahwa setiap Sengaja, kan? tanggal 1 sampai 5 tuh saya mesti harus memenuhi ini Yes. gitu kan. Yes. Nggak bisa tidak gitu No. ya. Karena di situ ada unsur seperti yang Pak Nathan katakan tadi, itu ada latihan imannya, Iya. ada latihan menyangkal diri. Sekalian juga sebetulnya kalau di keluarga ya suami istri saya rasa mestinya komunikasi baik. Tapi yang sering jadi isu itu kan ketika kita tidak tahan menghadapi permintaan anak, Pak Nathan. Iya. Wah, naik gulung kuming itu misalnya ya, pokoknya harus beli. Saya dari anak saya masih kecil, saya didik dia gitu. Saya katakan, nggak bisa. Kuku, dengar papa ya, semakin kuku merengek, semakin nggak dapat. Bingung dia, lah terus. Trust me, trust your papa. Ya. Jadi nanti pada saatnya, entah itu maksud saya kepingin supaya dia tidak mengalami yang namanya instant gratification. Jadi Betul. minta apa langsung. Kasih. No, saya minta dia menunggu. Terus kemudian yang kedua adalah dididik untuk tahu, Pak, value. Jadi saya pernah sekali ngajak makan gitu, dia ini seneng jeruk. Warna orange sama color orange. Mau minum apa? Orange. Papa mamanya teh tawar gitu ya, dia orange juice. Gitu. Orange juice-nya sudah gelasnya langsing, ya diisi es batu, terus jeruknya mbu sak piro gitu. Jadi saya bilang, dan itu 4 kali lipat bisa aqua. 45.000 just juice. Terus kemudian saya pulang, saya didik dia, saya belikan dia jeruk, saya potong di depan dia. Ini ya, tak apa-apa persis di depanmu. Nih, pure juice. Nah, Diajari Pak, ini sekilo berapa. Terus kalau cuma papa ambil 3 ini bagian. Dari situ dia belajar, berarti bukan soal papa nggak punya duit atau punya duit. Tapi saya dididik, ada hal-hal yang worth it. Betul. Ada yang enggak. ya. Dan betul-betul kualitas yang dibeli itu dia belajarkan. Ya, kalau ini harga mahal, jeruk seperempat. Lihat, papa buat 3 jeruk ini. Sejak itu kalau kemana-mana teh tawar dia. Wah, Nomor ini papa ya. Wah, mesti dilatih aku aja. Saya tawar mesti Pak. Nah itu kalau ngomong tentang apa kebutuhan, keinginan ya, bahkan ya kalau mau ada keinginan, maksudnya juga bukan berarti orang Kristen tuh empat apa bukan, tapi saya menemukan begini, kalau kita toh punya keinginan ya, saya yakin kayak Pak Nathan, pasti salah satu keinginannya adalah beliin apa-apa untuk Bu Linda. Iya. Itu keinginan gitu loh. Jadi it's not for me. Perhatiin istri saya lagi butuh apa ya. Itu yang harusnya jadi keinginan kita untuk kita wujudin gitu loh. Tidak lagi berkata ya kan aku yang paling menghasilkan di rumah ini, jadi aku yang paling pantas. Itu merusak banget di dalam keluarga. Iya. Jadi setiap kali kita bicara tentang pengeluaran ya, maka berarti yang dalam benak kita esensinya kan, esensi bahwa ini apa, Is this apa? yang betul-betul wajib apa ya. Dan ketika kan ini kan anak Tuhan yang bergumul ya dengan kewajiban yang dikeluarkan kan. Dan ketika kewajiban untuk saya lakukan dengan hati yang percaya pada Tuhan gitu kan. Ya ketika saya kasih persembahan itu kan saya percaya Tuhan kau pemelihara hidup. Yes. Walaupun nanti Bu Priscilla ketika melihat pengeluaran kok besar gitu ya. Rasanya kok nggak cukup ya. Coba dari pengalaman Ibu, pasti ketika dijalani, lo kok bisa ya? Kok cukup? Ya, kok cukup ya aku Bener enggak. nggak buka gitu? Kalau saya sih justru tadi mau tanya sama Pak Nathan, untuk case seperti saya ini kan mungkin tidak semuanya Pak. Hidup saya itu bisa dibilang lancar-lancar Pak Riki. Saya sampai pingin tanya ke Pak Nathan itu begini, apakah betul dengan dasar yang saya taat perpuluhan, kemudian taat memberikan orang tua sehingga dalam konteks saya diberkati. Nah dari pengalamannya Pak Nathan mengembalakan, kemudian Pak Riki yang juga banyak memberikan ini seminar gitu ya. Apakah memang case seperti saya tuh seperti itu? Misalnya inputnya kalau memberikan perpuluhan dan orang tua pasti diberkati, atau ada yang enggak begitu? Yang benar ya, kita tidak bicara Tuhan berkati. Ya. Kita bicara Tuhan itu selalu mencukupkan. Ya. Dengan ketaatan 1/10 ya. Saya pun pernah kadang-kadang ketika 1/10
ini ada kebutuhan gede nih, kasih enggak sih? Atau ini tak bayari dulu, baru nanti perpuluhannya. Nah, Next month. nah ini kan sebenarnya menguji percaya kan? Iya. Menguji percaya kan? Iya. Dan betul-betul, wah enggak bisa gitu. Kalau gitu kan berarti saya mengutamakan problem saya di atas saya percaya sama Tuhan kan? Tetap kasih. Kasih. Dan kasih Tuhan buka jalan lain. Betul. Ya, dan itu Pak Riki banyak jemaat yang share gitu ya. Ketika saya sungguh-sungguh ya, Tuhan itu tidak ngerti. Kenapa kok saya sampai bisa nyekolahkan anak saya, 3 anak saya udah selesai gitu ya. Dan semuanya adalah ya ketaatan saya kepada Tuhan. Ya. Saudara, esensi itu penting sekali. Esensi pengeluaran yang sebetulnya ketika uang keluar dari apa yang saya dapat, hanya satu bagian. Tuhan, aku bersyukur. Aku berikan ini ya. Bukan untuk Tuhan store banyak gitu ya. Enggak ya. Tapi saya percaya Tuhan tuh pelihara kita ya. Mari kita disiplinkan diri kita. Untuk mengasihi Tuhan. Untuk mengasihi sama kita. Dan jangan khawatir. Tuhan pasti pelihara kita. Pelihara pengeluaran kita. Pelihara Tuhan berikan kecukupan kita ya. Sampai selanjutnya Tuhan berkati.